Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mirza Aditya, Deputi Ketua DKOJK. Yang saya hormati para senior saya di sini, ada Pak Halim Alamsyah, Pak Dodi Budiwaluyo, kemudian Pak Wahyu ya dari CNBC, Pak Fikram, tentu saja Pak Arman. Pak Arman tadi kenapa nggak ngaku kalau bagian dari Kementerian Keuangan dulunya. Kan dulu beliau ini SMV kita, jadi Special Mission Vehicle kita. Jadi alat sebuah BUMN yang kita gunakan untuk mencapai kebijakan fiskal. Juga Bu Farida ini, Bu Farida Perangin-Angin ya. Ini beliau bersama-sama dengan kita Pak Mirza dulu, Pak Dodi, Pak Halim. Jadi menyusun Undang-Undang Nomor 3 2004. Undang-Undang 3 2004 itu yang mengubah Undang-Undang BI. Masukkan salah satunya di sana adalah jaring pengaman sistem keuangan. Jadi kalau yang namanya KSSK selain Pak Halim, Pak Dodi dan semua Pak Mirza, Bu Farida ini juga kita sudah diskusi lama. Jadi pagi hari ini saya merasa berbahagia. Mohon izin saya mewakili Pak Wakil Menteri Keuangan, Pak Suhasil Nazara pagi hari ini karena ada acara yang tidak bisa beliau tinggalkan ya. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25. Jadi sebenarnya saya udah nyiapin segepok sambutan tapi mungkin akan panjang dan semua isinya angka-angka. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendapatkannya sebagai bagian dari digitalisasi, transparansi. Ini kita tiap bulan, ini juga atas saran Pak Mirza juga, kita ada namanya APBN kita. Pak Halim ya, jadi APBN kita ini terbuka, kita tiap bulan kalau Bapak Ibu sekalian nanti apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya ada di APBN kita. Jadi kalau tadi melihat mengenai perkembangan digitalisasi, mungkin saya akan report ke Bapak Ibu sekalian dan ini menjadi tugas Bapak Ibu sekalian untuk nanti memberikan apa yang kita sebut sebagai meaningful participation. Jadi ini Indonesia kan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Jadi seluruh peraturan itu semoga Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku sistem pembayaran, bankers ya bisa memberikan masukan. Kami dengan Pak Mirza sedang menyusun peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di sana salah satunya juga memberikan dasar hukum mengenai digitalisasi. Barangkali kalau Bapak Ibu lagi searching ya, hanya sedikit negara yang secara berani mencantumkan di undang-undangnya Pak Mirza. Jadi termasuk kripto itu barangkali sedikit negara yang sudah ada pengaturan setingkat undang-undang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berkesempatan, kita sedang menyusun serangkaian peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan itu ada di level peraturan pemerintah, itu tugas kami di Kementerian Keuangan. Ada level peraturan OJK, Pak Mirza, level peraturan BI, Bu Farida, dan tentu saja para senior ini Pak DBW, Pak Halim pasti akan selalu terkait ya. Dan juga peraturan LPS. Nah ini mungkin yang Bapak Ibu sekalian saya mintakan dalam kesempatan ini, nggak perlu ya saya ini ya, nggak apa-apa ditayangkan aja, ini sekedar pengantar. Jadi kalau kita sama-sama pahami, kita sudah hampir 80 tahun merdeka. 17 Agustus 2025 kita memperingati 80 tahun Indonesia merdeka. Jadi kalau kita lihat bersama-sama kita punya agenda Indonesia emas ya. Itu agenda 100 tahun Indonesia merdeka. Ini saya hanya lebih kepada memberikan refreshment aja mengenai apa yang secara nasional tugas kebangsaan kita. Kita memiliki 5 sasaran utama yaitu pendapatan per kapita setara dengan negara maju, kemudian kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya alam, intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju ke zero emission. Itu kira-kira tugas besar kita. Kemudian di era pemerintahan saat ini Bapak Presiden Prabowo kita punya 8 misi Astra-Cita, yaitu agenda prioritas nasional kita untuk mencapai target sasaran pembangunan kita termasuk di tahun 2025 ini. Agenda tersebut yang selalu kita dengar di berbagai kesempatan yaitu memperkokoh ideologi Pancasila,
pemantapan sistem pertahanan keamanan negara, penguatan hilirisasi industrialisasi, penguatan pembangunan SDM, serta penguatan reformasi ekonomi kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat APBN kita mampu menjadi shock absorber dan agent of development. Kalau kita lihat bidang pendidikan dialokasikan 724 triliun, kemudian juga ada anggaran infrastruktur, anggaran ketahanan pangan, kita juga ada quick wins mengenai makan bergizi gratis, itu kira-kira PR-PR kita di tahun 2025. Sekali lagi saya sampaikan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sektor keuangan juga memiliki peran yang penting, makanya kita sekarang sedang melakukan atau menyusun peraturan pelaksanaan yaitu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita perlu melihat juga mengenai aspek stabilitas. Ini menjadi tugas berat dari apa yang selalu kita dengar tiap 3 bulan sekali mengadakan jumpa pers, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan di mana Pak Mirza adalah salah satu deputi paling berperan di sana ya. Nah kemudian seperti yang kami sampaikan di muka bahwa Undang-Undang P2SK antara lain mengatur mengenai beberapa hal terkait dengan digitalisasi. Kita semua sadar bahwa berkembangnya digitalisasi juga mendorong munculnya berbagai inovasi teknologi sektor keuangan atau dalam istilah di Undang-Undang Keuangan, di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah ITSK. Beberapa hal yang muncul dari inovasi itu misalnya adalah innovative credit scoring, kemudian penyedia agregasi informasi, produk jasa layanan keuangan, inovasi yang berkembang, ini membutuhkan kerangka kuat dan pengaturan dalam pengawasannya. Aspek inilah yang menjadi salah satu perhatian penting dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Di undang-undang itu tersedia dasar hukum bagi pengaturan pengawasan ITSK dan aset keuangan digital yang lebih memadai. Bapak Ibu sekalian, pemerintah bersama-sama dengan otoritas BI, OJK, LPS, dan tentu saja para industri termasuk Arta Jasa, kiranya perlu mengambil manfaat optimal dari pesatnya digitalisasi sektor keuangan. Perkembangan digitalisasi juga menuntut pelaku industri terus melakukan inovasi agar semakin berdaya saing dan efisien. Dan pada saat yang sama nantinya mitigasi risiko juga aktif perlu kita jadikan perhatian. Karena derasnya arus digitalisasi juga diiringi oleh munculnya risiko-risiko baru yang perlu kita antisipasi. Dengan agenda nusa yang menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan, sinergi dan dukungan segenap stakeholders termasuk dari para pemirsa CNBC dan tentu saja stakeholder termasuk Arta Jasa, kiranya ke depan tidak terkecuali sinergi itu akan menjadi kepentingan yang keniscayaan bagi kita semua. Dalam hal ini kami mewakili Kementerian Keuangan sekali lagi menyampaikan selamat ulang tahun, apresiasi setinggi-tingginya atas berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan oleh entitas usaha maupun individu bagi perekonomian dan sektor keuangan nasional. Bapak Ibu sekalian, ke depan kita perlu melangkah bersama menuju tujuan kita bersama termasuk Indonesia Emas 2045. Saya akan kutip pesan dari Ibu Sri Mulyani, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.